Pemandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang 1. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022. 2. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2020 disampaikan oleh Gembong Warsono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Yang terhormat Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili, para anggota DPR dan DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah, dan para pejabat Provinsi DKI Jakarta, para undangan dan hadirin sekalian yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna pada pagi hari ini. Syukur alhamdulillah, di tengah situasi pandemi saat ini kita masih berkesempatan hadir baik secara fisik maupun secara online dalam rapat paripurna Dewan dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi sebagaimana tersebut di atas. Sebelum menyampaikan pemandangan umum fraksi, izinkan kami memberikan ucapan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan dan relawan yang saat ini masih terus berjuang di garis terdepan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas budi baik yang telah diberikan dan kepada seluruh atlet Indonesia yang saat ini sedang mengharumkan nama baik bangsa Indonesia, terutama Grecia Poli dan Apriani Rahayu, atlet bulu tangkis Indonesia yang juga atlet PP Jaya Raya yang saat PU ini dibacakan sedang bertanding di final ganda putri bulu tangkis Olimpiade Tokyo tahun 2020. Semoga bisa mendapatkan hasil terbaik dan doa kami bersama kalian, selamat berjuang. Pimpinan rapat, Wakil Gubernur dan hadirin sekalian yang kami hormati, mengacu Permendagri nomor 86 tahun 2017 pasal 342 ayat 2 disebutkan bahwa dalam rangka efektivitas perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan B tidak dapat dilakukan apabila A. Sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 tahun dan B. Sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 tahun. Mengingat masa bakti gubernur yang hanya tersisa 14 bulan lagi maksud saya, dan agenda perubahan RPJMD yang dilaksanakan pada hari ini, maka layak diduga ada agenda terselubung di balik rencana perubahan RPJMD yang dipaksakan ini. Mengingat Permendagri nomor 86 tahun 2017 pasal 342 ayat 1 huruf C dan ayat 3, perubahan RPJMD memungkinkan jika terjadi perubahan mendasar
yaitu bencana, krisis ekonomi, atau perubahan kebijakan nasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa COVID-19 merupakan suatu bencana alam yang bersifat global. Dengan demikian dapat dipahami satu-satunya faktor yang mendesak perubahan ini hanyalah bencana COVID-19 yang ditetapkan menjadi bencana nasional pada bulan Maret tahun 2020. Oleh karena itu, perubahan yang dipaksakan ini jangan sampai mengubah RPJMD secara substantif dan fundamental yang merupakan janji-janji politik gubernur. Fraksi PDI Perjuangan beranggapan dan percaya bahwa RPJMD merupakan program kerja, rencana pembangunan, capaian kerja selama menjabat, dan terlebih RPJMD adalah kompilasi janji kampanye yang dilakukan pengukurnya setiap tahunnya. Bahwa terjadi pandemi COVID-19 yang berakibat pada terjadinya kontraksi pada sisi penerimaan dan belanja APBD setelah munculnya pandemi, kami khawatir perubahan RPJMD 2017-2022 yang dipaksakan ini hanya untuk melegitimasi kegagalan gubernur dari tolak untuk ukur RPJMD yang telah direvisi. Berdasarkan data dan paparan eksekutif, berikut kami jabarkan pendapat terhadap rencana perubahan RPJMD ini. Pertama, banyak indikator yang tidak tercapai bahkan sebelum pandemi COVID-19 pun muncul. Sampai dengan dinyatakannya pandemi COVID-19 pada bulan Maret 2020 sebagai bencana nasional, pencapaian kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menunjukkan indikator kegagalan berdasarkan RPJMD 2017-2022. Contohnya A. Program DP 0 rupiah. Dalam RPJMD 2017-2022 dijanjikan akan dibangun sebanyak 250.000 unit yang terdiri dari 14.564 unit rusunawa yang dibiayai oleh APBD, 3.222 unit rusunawa yang dibangun melalui APBN, 14.000 unit rusunawa yang dibangun oleh BUMD, dan 218.214 unit rusun yang dibangun dengan mekanisme KPBU. Dalam perubahan RPJMD, target yang akan dibangun menyusut menjadi kurang dari 25% atau setara dengan 29.366 unit dari rencana awal 250.000 unit yang terdiri dari 13.798 unit rusunawa yang dibiayai oleh APBD, 2.444 unit rusunawa yang dibiayai oleh APBN, 2.664 unit rusunawa yang dibiayai oleh kewajiban pengembang, 6.971 unit rusunawi yang dibangun oleh BUMD, dan 3.489 unit rusunawi yang dibangun oleh BUMD. Dalam RPJMD baru, pembangunan rusun dengan menggunakan pola KPBU sebanyak 218.214 unit dihilangkan. Sesungguhnya hingga tahun 2019, sebelum COVID-19 melanda, program pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah bisa dikatakan gagal total karena selama 3 tahun jumlah unit yang dibangun hanya mencapai
2.774 unit yang terdiri dari 790 unit rusunami dengan skema DP 0 rupiah yang masih bermasalah. 1.984 unit rusunawa APBN atau setara dengan 1,1% dari target RPJMD. Tanpa adanya pandemi COVID pun, target ini akan sulit dicapai pada akhir periode 2022 nanti. Sehingga kami melihat perubahan ini hanya untuk menutupi kegagalan yang terjadi dalam program ini. Contoh yang kedua adalah revitalisasi atau normalisasi daerah aliran sungai dalam program penanggulangan banjir ibu kota. Dalam RPJMD tahun 2017-2022 disebutkan akan ada 13 sungai yang akan dilakukan normalisasi atau naturalisasi untuk mengurangi dampak banjir yang masih melanda sampai saat ini. Namun dalam RPJMD perubahan, kata normalisasi sungai justru dihapus dan hanya ada kata naturalisasi sungai saja. Menghilangkan program normalisasi ini menimbulkan pertanyaan, apakah pemerintah Provinsi DKI Jakarta serius dalam melakukan penanggulangan banjir yang kerap masih terjadi di ibu kota? Bahkan hingga tahun 2019 ketika pandemi belum melanda, tidak ada sejengkal pun sungai di Jakarta yang tersentuh oleh program normalisasi dan juga naturalisasi sungai. Sehingga perubahan RPJMD ini kami pandang tidak akan memberikan dampak positif terhadap program pengendalian banjir DKI Jakarta karena sama sekali tidak dikerjakan dan hanya bergelut dengan pencitraan seolah-olah bekerja untuk menanggulangi banjir ibu kota. Contoh yang ketiga adalah program OKOC. Dalam RPJMD tahun 2017-2022 disebutkan akan mencetak setidak-tidaknya 361.518 orang wirausaha baru yang sudah melaksanakan 7 langkah pasti sukses dalam kurung 7P yang terdiri dari pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan hingga akhirnya mendapatkan permodalan. Bahkan menurut data peserta yang mencapai tahap ketujuh yaitu akses permodalan hanya sebesar 1064 peserta saja atau hanya sebanyak 0,3% saja. Namun dalam RPJMD perubahan target turun menjadi 278.971 wirausaha baru. Dari data di atas dapat kami simpulkan bahwa tanpa adanya pandemi pun program ini akan sulit mencapai target yang sudah dicanangkan. Kedua, banyak program yang tidak ada dalam RPJMD namun menjadi prioritas pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Contohnya adalah yang pertama, Formula E. Formula E merupakan program dengan anggaran fantastis. Bahkan jika tidak ada pandemi sekalipun, BPK dalam auditnya menemukan potensi rugi sebesar 106 miliar. Hal ini berdasarkan perhitungan BPK karena dalam studi kelayakan yang dilakukan tidak memasukkan komponen komitmen fee sebagai biaya. Dalam hitungan kami, jika pada tahun 2022 nanti dipaksakan akan diselenggarakan, disebutkan akan menghasilkan keuntungan sebesar 376 miliar, namun faktanya BPK menemukan potensi kerugian Formula E di tahun 2022 sebesar 106 miliar. Jika dimasukkan biaya komitmen fee sebesar 4
182 miliar, maka bukan menjadi untung 120 miliar, malah akan merugi menjadi 106 miliar rupiah. Ketidakcermatan dalam memilih program prioritas sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD mengakibatkan uang pajak rakyat sebesar 983 miliar hingga saat ini tidak jelas peruntukannya. Padahal uang itu bisa dimanfaatkan untuk membantu masyarakat dalam menanggulangi pandemi COVID-19 di ibu kota. Berikutnya contoh berikutnya adalah tugu dan jalur sepeda. Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi meledaknya minat masyarakat dalam menggunakan sepeda di jalan ibu kota. Namun langkah pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hanya membangun jalur sepeda di jalan protokol tanpa pertimbangan yang matang akhirnya menimbulkan konflik horizontal dengan pengguna jalan lainnya. Sebagaimana diketahui, membangun jalur dan tugu sepeda ini tidak ada dalam RPJMD sebelumnya dan diselundupkan dalam RPJMD perubahan. Padahal jika pemerintah Provinsi DKI Jakarta serius dalam membenahi transportasi umum, maka penggunaan kendaraan pribadi akan turun dengan sendirinya dan mereka akan beralih ke kendaraan umum. Demikian fakta yang kami sampaikan. Oleh karena itu kami mengambil kesimpulan bahwa usulan perubahan RPJMD ini tidak untuk menyikapi pandemi COVID-19, melainkan hanya untuk menutupi program-program prioritas yang gagal dikerjakan dan mencapai target dalam RPJMD 2017-2022. Oleh karena itu, pimpinan dan segenap anggota Dewan yang kami hormati, fraksi PDI Perjuangan dengan tegas, lugas, dan ora tedeng aling-aling menolak rencana perubahan RPJMD dan meminta Provinsi DKI Jakarta untuk fokus penanganan dan penanggulangan pandemi COVID-19. Berikut kami sampaikan pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan terhadap Raperda tentang P2APBD tahun 2020. Syukur alhamdulillah bahwa BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta telah selesai tugas pemeriksaannya yang ditandai dengan penyerahan LHP dan memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, yang itu adalah suatu penghargaan atau penilaian tertinggi atas pengelolaan keuangan daerah tahun 2020, walaupun di dalamnya masih ada temuan permasalahan yang harus ditindaklanjuti oleh eksekutif daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sehubungan dengan LHP BPK RI yang tersaji dalam 3 nomor laporan yang kami percaya kebenarannya, maka kami jadikan acuan dalam pandangan dan catatan fraksi yang perlu tanggapan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yaitu yang pertama, dari 66 temuan permasalahan yang ada kaitannya dengan keuangan daerah dapat disimpulkan dalam 5 kelompok dengan rincian. Yang pertama, kelebihan pembayaran 7 pos pengguna anggaran sebesar 148 miliar 139 juta sekian. Yang kedua, kekurangan pembayaran di 5 pos anggaran sebesar 1,4 miliar sekian. 3, tagihan utang harus masuk ke kas daerah 5 pos sebesar 339,374 juta sekian. Yang keempat, pemborosan 6 pos anggaran sebesar 9,1 miliar. Yang kelima, kesalahan penganggaran belanja dan jasa 1 pos sebesar 60,8 miliar rupiah lebih.
kedua sampai dengan ke-10 tidak kami bacakan, namun menjadi satu lampiran yang tidak terpisahkan dari apa yang kami sampaikan dalam pandangan umum ini. Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mengajukan Raperda APBD perubahan tahun 2021, menyusun RKPD tahun anggaran 2022, KUA PPAS dan RAPBD tahun 2022 dengan tetap mengacu kepada RPJMD 2017-2022 atau sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2018. Pimpinan dan Pak Wakil Gubernur serta hadirin sekalian yang kami hormati, demikianlah telah kami sampaikan pandangan umum fraksi PD Perjuangan secara ringkas. Hal-hal lain yang dianggap penting akan disampaikan oleh para anggota fraksi PD Perjuangan di alat kelengkapan Dewan dalam rapat kerja pembahasan Raperda bersama eksekutif daerah. Apabila ada hal yang telah kami sampaikan tidak berkenan bagi eksekutif daerah, legislatif daerah, dan para pihak terkait, kami mohon maaf. Atas perhatian pimpinan rapat, Wakil Gubernur dan hadirin peserta rapat, dengan ini kami sampaikan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa tetap melindungi kita sekalian sehingga tetap sehat walafiat dan terhindar dari penularan COVID-19. Sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan 1-2 saja pantun ben tambah kuat imun kita. Anak Bang Maul sekarang kelas 1 SD. Makan asinan Betawi jangan pakai sumpit. Pak Gubernur, daripada repot ubah RPJMD, lebih baik gotong royong lawan COVID. Sisineh ya. Pergi ke gelanggang remaja bukan wacana. Pulang ke Jakarta mampir ke Keramat Villa. Ayo kerja, jangan kebanyakan bikin rencana. Yuk lawan varian Delta yang semakin merajalela. Jakarta 2 Agustus 2021. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Dwi Rio Sambodo SEMM, Ketua Gembong Warsono, masing-masing ditandatangani. Bila topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!